Kita diingatkan pada salah satu kewajiban sosial untuk menggunakan bahasa dan kata-kata yang menyemangati dan meneguhkan sesama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam episode khusus menyambut masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Tinggal dalam Kristus berbela rasa dan berpengharapan. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih. Pada hari Rabu 2 Maret 2022, kita kembali memasuki masa Prapaskah. Selama masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan dan mendalami tema aksi puasa pembangunan tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Kita masih harus menjalani masa Prapaskah kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dalam situasi ini, banyak sekali umat dan warga masyarakat kita yang masih mengalami kesulitan dalam beberapa segi kehidupannya. Maka, kita diajak berbela rasa pada mereka yang berkesusahan dengan terus membangun pengharapan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Gerak dan semangat pertobatan yang hendak kita wujudkan, baik secara pribadi maupun bersama di masa Prapaskah ini, mendapat terang dan peneguhan dari sabda Tuhan yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Kita diingatkan pada salah satu kewajiban sosial untuk menggunakan bahasa dan kata-kata yang menyemangati dan meneguhkan sesama. Berbahasa yang baik di masa-masa seperti ini menjadi tanda bela rasa kita dan upaya membangkitkan harapan dalam diri sesama yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih dari sekadar berbahasa secara baik, kita juga diundang mengusahakan kesesuaian antara kata dan perbuatan, keselarasan antara apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kita semua diundang untuk tinggal dalam Kristus. Rumusan tinggal dalam Kristus ini merupakan bagian pertama dari tema arah dasar atau ARDAS yang ke-8 tahun 2021 sampai 2025. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Tinggal dalam Kristus merupakan prasyarat untuk dapat menghasilkan buah dalam hidup, baik berupa kebaikan maupun buah-buah pertobatan lainnya yang merupakan inti dari masa Prapaskah ini. Tinggal dalam Kristus merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar agar dapat berbuah. Kristus sendiri menyatakan hal itu demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itulah yang disabdakan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4 sampai 5. Kita hanya dapat benar-benar bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan secara nyata bila kita tinggal dalam Kristus dan Dia tinggal di dalam kita. Sebagaimana Dia bersabda, "Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa," demikian juga
Hidup kita hanya akan berbuah kebaikan apabila kita tinggal dalam Kristus. Kebaikan ini terwujud antara lain dalam sikap dan tutur kata, karya dan pelayanan, serta kesiapsediaan untuk berderma dan beramal kasih sebagai wujud bela rasa. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak mewujud nyatakan gerakan aksi puasa pembangunan atau kita kenal dengan singkatan APP, dengan bermati raga, berpantang, berpuasa, dan beramal kasih. Melalui dan dengan cara ini, kita hendak menyatakan bela rasa kita kepada sesama yang karena berbagai sebab mengalami kesusahan dan kesulitan hidup, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tujuannya agar mereka tetap mempunyai pengharapan. Dengan menekuni gerak APP tahun ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita telah bersama-sama menjalankan juga cita-cita Sinode Umum Biasa ke-16 yang bertema menuju sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Menekuni APP secara bersama-sama menjadi ungkapan dan perwujudan sinodalitas, yakni semangat berjalan bersama sebagai umat Allah, sebagai gereja. Kita mengembangkan persekutuan atau komunio sebagai murid-murid Kristus, meningkatkan partisipasi atau partisipatio atau keterlibatan aktif, dan menjalankan misi atau perutusan, misio, guna mewujudkan bela rasa dan membangun harapan. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mengakhiri surat Gembala Prapaskah ini, saya mengajak Anda semua untuk mewujudkan ajakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia bab 6 ayat 2. Hukum Kristus tidak lain adalah perintah kasih. Menjalankan perintah kasih menjadi bukti nyata dari pertobatan kita. Mengasihi saudara-saudari yang lemah, berkekurangan, dan yang ada dalam keadaan kurang beruntung secara sosial dan materi, akan semakin mendapatkan kekuatan serta maknanya apabila didukung oleh daya doa. Maka selain bermati raga, berpantang dan berpuasa dan beramal, selama masa Prapaskah ini kita juga diundang untuk semakin rajin menekuni kegiatan-kegiatan rohani seperti merayakan Ekaristi, doa jalan salib, dan mengikuti renungan-renungan APP. Saya mendoakan Anda semua agar tetap terlindung dari virus COVID-19 dan tetap sehat, sehingga dapat menjalankan semua aktivitas guna memulihkan semangat hidup menggereja dan kesejahteraan sosial, serta dapat menghayati masa Prapaskah dengan sepenuh hati. Salam sehat dan tetap bahagia, berkah dalam. Semarang, 14 Februari 2022, pada peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup, tertanda Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikianlah surat Gembala Prapaskah tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Bapak Uskup Agung kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah